Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ali Akbar, absen 016. Saya di sini akan mempresentasikan mekanisme penguatan logam materi uji fatigue. Fatigue secara terminologi adalah kelelahan, sedangkan dalam istilah mempunyai arti yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi, yang biasanya lebih kecil dari tegangan tarik tensil maupun tegangan luluh. Uji fatigue terdiri dari dua langkah, yaitu memulai retakan dan perambatan retakan sampai total retak. Mayoritas umur kelelahan terjadi ketika dimulai kelelahan retak dan proses kelelahan diuraikan ketika pertama kali dikontrol. Contoh ini meliputi poros mesin, roda gigi, dan poros sumbu atau batang berputar. Di sisi lain, struktur besar atau materi komponen hampir selalu berisi sebelum adanya retakan seperti di dalam jembatan, kapal, pesawat terbang, badan pesawat terbang, dan tekanan berjana kapal. Dalam struktur yang demikian, mayoritas umur kelelahan dihabiskan dengan munculnya suatu pre-existing retakan dan kemudian retak keseluruhan. Proses fatigue dalam hal ini diuraikan dengan kontrol propagasi. Di dalam laboratorium, uji fatigue dilakukan pada spesimen uncracked, di mana kebanyakan dari umur fatigue dihabiskan dalam langkah inisiasi. Memperkirakan umur lelah suatu komponen adalah sulit. Kesukaran ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi umur lelah. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Beban, 2. Kondisi material, 3. Proses pengerjaan, 4. Bentuk dan ukuran komponen, 5. Temperatur operasi, 6. Kondisi lingkungan. Uji lelah yang sederhana dilakukan dengan memberikan pembebanan atau tegangan yang relatif sederhana, yaitu beban uniaksial atau lenturan. Dengan beban tersebut akan diperoleh tegangan tarik dan tegangan tekan yang berfluktuasi. Baja memiliki batas kelelahan, fatigue limit atau batas ketahanan endurance limit yang jelas, sedangkan aluminium tidak mempunyai batas kelelahan yang jelas. Batas kelelahan adalah batas tegangan yang akan memberikan umur lelah yang tidak terhingga. Adanya bagian komponen yang tidak kontinu, misalkan akibat adanya takikan atau lubang ataupun goresan yang dalam, akan menyebabkan pemutusan tegangan. Pengaruh adanya takikan terhadap karakteristik kelelahan dinyatakan dengan faktor takikan terhadap kelelahan, fatigue notch factor, K. Harga kekuatan lelah pada kedua jenis spesimen tersebut di atas diambil pada jumlah siklus yang sama. Cara lain untuk menyatakan pengaruh takikan adalah dengan sensitivitas takikan terhadap kelelahan, fatigue notch sensitivity. Pada tingkat tegangan yang rendah serta jumlah siklus yang tinggi, banyak logam yang menunjukkan kepekaan terhadap takikan. Di sisi lain, hal ini tidak berlaku pada logam yang ulet. Tegangan lokal yang tinggi akan menyebabkan terjadinya deformasi plastis setempat, sehingga tegangan yang bekerja menjadi lebih rendah daripada hanya di daerah elastis. Pengukuran kelelahan, struktur presisi, smooth, dan bertakik atau notch. Kelelahan meliputi pertumbuhan inti dan penyebaran retakan. Karakterisasi dengan umur lelah T strip S, tegangan siklus Sn, atau R strip S, regangan siklus In. Takikan mengkonsentrasikan tegangan dan regangan. Struktur retak. Kelelahan meliputi penyebaran retakan. Karakterisasi dengan laju pertumbuhan retak lelah. Tujuan memprediksi umur lelah atau siklus pembebanan maksimum untuk menentukan umur tak terbatas. Pengaruh kekuatan dan ketangguhan terhadap kelelahan. Peningkatan kekuatan yaitu meningkatkan umur lelah siklus tinggi atau penurunan regangan plastis. Menurunkan umur lelah siklus rendah, penurunan ketangguhan. Mekanisme kelelahan.
Pengertian terhadap mekanisme kelelahan dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan lelah atau fatigue resistance. 1. Logam, slip tetap, kumulatif. 2. Keramik, keretakan dipengaruhi lingkungan. 3. Polimer, pemanasan histeresis. 4. Komposit, yaitu retakan mikro, penipisan lapisan, dan kerusakan penekanan. Kelelahan pada logam sudah dikenal dengan baik atau meluas. Kelelahan dalam logam. Deformasi plastis terjadi pada butir-butir orientasi yang sesuai. Meskipun di bawah batas elastis, pada logam murni, langkah slip ekstrusi mengawal terjadinya retakan atau memerlukan banyak siklus. Pada logam komersial, akumulasi regangan plastis menumbuhkan inti retakan kecil di tempat inklusi atau memerlukan sedikit siklus. Batas lelah fatigue limit adalah tegangan di bawah di mana semua retak dapat menumbuhkan inti tetapi tidak menyebarkan retakan. Kesimpulannya adalah kelelahan adalah pertumbuhan inti dan pertumbuhan dari retakan di bawah kondisi siklus tegangan dan regangan. Umur lelah dapat ditingkatkan dengan 1. Mengontrol tegangan, 2. Mengontrol struktur mikro, 3. Mengontrol penyelesaian permukaan. Umur lelah dapat diprediksi dengan 1. Komponen presisi dan bertakik, 2. Komponen dengan retakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah tutur kata atau materi yang kurang lengkap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.